Dan hari ini firman Tuhan temanya Yesus mencari yang terhilang. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ganti kata anak manusia jadi Yesus, dan yang hilang itu ganti jadi saya. 1, 2, 3. Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan saya. Sekali lagi, sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan saya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Satu kali kita buka lagi di dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ini ceritanya satu kali Yesus dan murid-muridnya ketika mereka ada di rumah. Kita baca aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ini ada satu pengalaman unik. Satu kali waktu pemungut bea bait Allah datang sama muridnya Yesus, dia bilang, Petrus, apakah gurumu Yesus itu bayar enggak uang bea? Ya, memang bayar, kata Petrus. Waktu Petrus mau masuk ke rumah, Yesus tahu dan dia duluan nanya, gimana menurutmu Petrus? Kita bayarnya ini? Kalau biasanya uang-uang seperti itu dari orang asing atau dari penduduk setempat? Petrus bilang dari orang asing. Jadi menurutmu gimana, katanya? Dari orang asing Yesus. Tapi kata Yesus, ya udahlah, bayarlah, kasihlah. Pertanyaan saya, di sini ada cerita uniknya. Ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang 4 dirham di dalam mulut ikan itu uang asli atau uang palsu? Coba tanya kiri kanan, menurutmu itu uang asli atau uang palsu? Oke, kita bilanglah itu uang asli. Pertanyaan yang kedua, kenapa kira-kira bisa ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan? Kalau memang Tuhan yang buat, kenapa nggak rupanya bikinnya jatuh uang orang pas di depan rumahnya itu? Kan nggak capek-capek dia mancing ke sungai. Tapi yang saya tahu, walaupun itu nggak tertulis di Alkitab, bisa jadi uang itu jatuh, itu milik orang lain mungkin waktu itu di sungai. Kita nggak tahu itu ceritanya dari mana. Mungkin saja, mungkin. Jangan nanti saudara cari di Alkitab ya. Ini nggak ada di Alkitab. Mungkin waktu itu ada nelayan yang lagi cari ikan. Tiba-tiba ada badai yang kencang. Wah, dihantamnya perahunya, dia terbalik-balik. Waktu mau dibalikkannya perahunya, sibuk dia, nggak taunya udah jatuhan uang dirhamnya itu. Pas jatuhan kejeklik, datang ikan, makanan yang baru. Dimakannya lah, makannya, 4 dirham. Bisa jadi seperti itu. Dan waktu bapak ini udah capek kedinginan, pergilah dia ke tepi pantai. Dia bilang sama perkedai, teh manis panas sada. Waktu diminumnya panas-panas, sudah hangatlah badannya. Waktu mau dibayarnya, lanai kak J dirham gunai. Pertanyaan saya, masih pergikah nelayan itu ke tempat dia jatuh tadi untuk mencari yang 4 dirham itu? Saya percaya dia gak akan kembali, gak akan ada orang yang peduli, gak akan ada 27 negara seperti mencari MH270, gak ada.
Dibiarkannya, nggak peduli. Terserahlah mau hilang, mau apa. Tapi pertanyaan saya, betulkah tidak ada lagi yang peduli? Ternyata masih ada satu pribadi yang peduli. Yesus bilang, terus pergi mancing. Nanti dapat ikan yang pertama, di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham, bayarkan utang kita. Semua orang udah gak peduli, gak dicari, diabaikan. Tapi masih ada seorang pribadi, yaitu Yesus. Dia masih peduli. Banyak sekali di dunia ini orang kesepian. Orang merasa hidupnya gak ada lagi yang peduli. Dia merasa, suamiku pun udah gak peduli lagi sama aku. Istriku pun udah gak peduli lagi. Anak-anakku pun udah gak peduli lagi sama aku. Orang tuaku pun udah gak peduli lagi sama aku. Tapi ingat, hari ini masih ada Yesus yang peduli kepada kita. Firman Tuhan jelas bilang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya gak tahu apakah ada di antara kita hari ini yang merasa, udah gak ada lagi yang peduli. Masih ada satu pribadi yang peduli, yaitu Yesus yang mengasihi kita. Ada satu cerita lagi di dalam Yohanes 5 ayat 2 sampai 5. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda. Ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan itu, barang siapa yang terdahulu ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada kolam namanya kolam Bethesda. Ketika bisa satu saat kolam itu bergoncang, ketika malaikat Tuhan turun, air itu langsung bergoncang. Dan orang yang pertama menyentuh air itu, apapun penyakitnya sembuh. Di tepi kolam itu banyak kali orang sakit. Ada orang buta, orang lumpuh, orang timpang. Banyak di situ orang sakit. Tapi kolam ini nggak seperti kolam orang dunia. Kalau kita bertanding Piala Dunia misalnya atau SEA Games, itu kalau misalnya hebat kali dia, juara 1 dapat emas. Kalau di bawahnya juara 2 dapat perak. Kalau di bawahnya lagi juara 3 dapat perunggu. Tapi di kolam Bethesda ini orang pertamalah yang sembuh. Kalau orang kedua udah nggak sembuh lagi. Jadi hanya orang pertama sembuh. Kalau udah sempat orang pertama di sana, kita orang kedua nggak sembuh lagi. Nggak ada juara 2-nya di kolam ini. Nah, di situ ada orang sudah berapa tahun tadi? 38 tahun. Sakitnya apa? Lumpuh. 38 tahun udah lumpuh. Kalau ini kan lomba-lomba cepat nih masuk ke kolam Bethesda. Kalau saya bilang, kalau orang buta lomba lari, lomba cepat sama orang lumpuh, siapa yang menang? Orang buta. Kalau orang lumpuh lomba lari sama orang tuli, siapa yang menang? Orang tuli. Kalau orang lumpuh lomba sama orang sakit perut, siapa yang menang? Sakit perut. Apapun tandingannya orang lumpuh ini, dia pasti akan selalu kalah. Dan masalahnya itu cuma orang pertama. Itu sebabnya mungkin waktu dia mau lari, udah diluan orang. Waktu dia mau lari, udah diluan orang. Bergoncang air diluan orang kecelup. Kalau enggak sampai dia 38 tahun di sana. 38 tahun. Tiap kali waktu air itu bergoncang, air bergoncang nakai, iya nakai. Dia hanya berteriak, tapi dia tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. 38 tahun. 38 tahun itu lama sekali itu. Tapi lihat, satu kali Yesus datang. Yesus nanya gini,
maukah engkau sembuh? Kalau saudara sakit 38 tahun, lalu datang saya tanya, maukah Bapak Ibu sembuh? Jawabannya apa? Mau. Tapi lihat jawaban orang sakit ini. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, apa katanya? Udah gak ada lagi orang yang menurunkan aku di kolam ini apabila airnya bergoncang. Sementara aku menuju kolam itu, udah di luar orang turun. Yesus bilang, mau kau sembuh? Dia bilang, udah gak ada lagi yang peduli Tuhan. Udah gak ada lagi yang tolong aku Tuhan. Sama seperti kalau kita ibaratkan uang koin tadi, dirham tadi. Mungkin uang itu juga teriak, Tuhan aku udah di mulut ikan, udah gak ada lagi yang peduli. Benarkah demikian? Enggak. Ternyata masih ada Yesus yang peduli. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa orang ini udah frustasi sampai jawabannya pun udah gak nyambung? Yesus bilang mau sembuh, udah gak ada lagi yang tolong aku. Artinya dia udah putus-putus asa, udah gak ada lagi orang yang mau menolong dia. Kira-kira kalau saya tanya, ada gak istrinya? Mungkin dia punya istri, tapi istrinya pun udah bosan. Mungkin dia punya anak-anak, tapi anak-anaknya pun udah bosan, 38 tahun. Saya percaya dia pasti punya hula-hula. Hula-hulanya pun udah bosan. Saya percaya dia pasti punya kila, bibi, kalim bubu, anak beru. Semua udah bosan. Sampai dia bilang, lanali jelma. Lanai jelma, enggak ada lagi orang yang mau menolong aku. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak, kalau kita sakit, kira-kira menurut pikiran bapak-bapak, berapa lamanya istri kita sanggup nami-nami kita? Tergantung istrinya ya kan? Tapi saya percaya, bapak ini pun samanya. Waktu dia sakit mungkin masih 1 hari, istrinya mungkin masih nanya, kadang musuh bapak, kadang ya pijiti bapak ndo enakku, pijiti. Mungkin kalau 1 minggu, kai kamerhat bapak gelah, si tanggar, apa bapak mau? Supaya itu kita masak bapak. Itu kalau masih seminggu. Mungkin kalau udah sebulan, udah mulai malas-malas. Kalau bapak ini mau mandi, oh mama Buten, masakkan dulu air mandiku mama Buten, oh mandi aku gini. Pasti istrinya udah mulai berkata, iya capek kurasa dari ladang, suruh anak du itu. Nah, udah mulai kan? Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 38 tahun. Semua orang udah bosan ngelihat dia. Sampai dia bilang udah gak ada orang Tuhan yang mau menolong aku. Udah gak ada yang peduli sama aku Tuhan. Udah capek Tuhan, 38 tahun. Saya percaya ini orang udah jadi senior inventaris di situ. Kalau kita di penjara biasanya, kalau udah 50-60 tahun di dalam, pas orang keluar, teman kita keluar, mungkin dia tahanannya 2 tahun, keluar dia, ditinggalkannya jaketnya sama kita. Besok keluar lagi teman kita, ditinggalkannya tilamnya sama kita. Mungkin barang-barangnya pun udah banyak waktu itu, teman-temannya udah sembuh. Enak-enak, bam tilam kundai, pergilah dia. 38 tahun. Sudah gak ada yang peduli kepada dia. Bisa dibilang dialah orang yang terhilang. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang. Waktu Yesus datang, mau kau sembuh? Yesus bilang, angkatlah tilammu, pulanglah dan berjalanlah. Dan waktu itu dia sembuh. Masih ada jawaban di dalam Yesus. Amin. Mungkin hari ini kita berpikir, udah gak ada lagi yang peduli. Enggak ada lagi. Mungkin kita udah hampir-hampir seperti orang ini, 38 tahun susah kita rasa hidup. Tapi betulkah tidak ada lagi yang peduli? Enggak. Masih ada Yesus yang peduli kepada kita. Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Ini cerita tentang ada seorang janda yang punya anak satu-satunya laki-laki di kota Nain. Anak itu meninggal.
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dia. Dengan juga orang-orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung di luar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu lalu menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ini janda ini dia punya satu anak tunggal, laki-laki, anak muda. Udah meninggal. Saya percaya rombongannya itu semua penuh dengan tangis. Gagal kayak anakku. Nangis mungkin semua penuh dengan tangisan. Semua orang kampung itu sedih. Karena adatnya di sana waktu itu. Kalau udah mati anak, itu harta semuanya warisan. Bukan sama wanita itu, tapi sama saudaranya. Jadi mungkin waktu itu ibu ini nangis, dia pikir, anakku, kalau nanti waktu kamu dikuburlah semua masa depanku. Udah gak ada lagi lah masa depanku, udah gak ada lagi harapanku anakku. Satu-satunya kaulah dulu harapanku, tapi sekarang engkau sudah meninggal. Tiba-tiba datang lagi satu rombongan Yesus. Saya percaya waktu rombongan Yesus datang itu semua bersuka cita. Pasti semuanya bersorak-sorai. Karena mereka pasti itu hidup dengan mujizat-mujizat. Mungkin Yesus baru melakukan mujizat, orang mati bangkit. Wah, mereka bersuka cita. Mungkin di tengah jalan ada orang buta, Yesus buat melihat. Wah, semua bersuka cita. Satu waktu mereka simbol. Yesus kasihan sama ibu itu. Dia bilang, ibu, jangan menangis. Ini yang meninggal, anak tunggal. Udah gitu anak laki-laki, anak muda pula. Semuanya sedih. Ibu itu juga udah gak punya pengharapan lagi. Tapi apakah semuanya orang tidak peduli lagi sama anak muda ini? Enggak. Ternyata ada seorang pribadi itu Yesus. Dia masih peduli sama orang itu. Dan waktu Yesus sembuhkan orang itu, bangkitkan orang itu bangkit. Masihkah Bapak Ibu ingat satu cerita ini? Orang gila di Gadara. Dia udah gila, selalu pukul-pukul dirinya dengan batu. Dan semua orang kampung udah buangkan dia. Nggak ada lagi yang peduli. Sampai orang rantai pun rantainya dilepaskan. Besar rantainya dilepaskan. Nggak ada lagi satu orang pun yang peduli. Tapi waktu Yesus datang, Yesus bilang, hai legion keluar. Dia yang kerasukan setan. Setannya itu lari ke 2000 babi. 2000 babi itu lari dan semuanya masuk ke sungai. Mati semua 2000 babi. Berapa kira-kira babi sekarang satu ekor? 1 juta. 2000 babi itu udah berapa juta? 2 miliar. Bagi Yesus orang gila itu lebih penting daripada 2 miliar. Dia biarkan babi itu lepas, asalkan orang gila itu sembuh. Kita udah lihat cerita ini, bagaimana sebenarnya itu Yesus itu peduli kepada kita semua. Yesus mencari orang yang terhilang. Mungkin hari ini saudara merasa, aduh, saya udah gak ada yang peduli. Yesus masih peduli. Satu kali ada orang ateis, dia gak percaya Tuhan, dia pergi ke tukang pangkas. Tukang pangkas ini adalah tukang pangkas yang percaya kepada Tuhan. Waktu dia pangkas, orang yang ateis ini bilang, Pak, saya rasa Tuhan itu gak ada kan Pak? Udah, kenapa Bapak bilang gitu? Kalau ada Tuhan, gak adanya orang miskin di kolong jembatan itu. Gak adanya orang gila, gak adanya itu. Kalau ada Tuhan, Tuhan pasti peduli sama dia. Itu artinya gak ada Tuhan itu, kata orang ateis. Sambil mangkas orang tukang pangkas itu. Lalu dia bilang lagi gini, anak muda, aku pun bingung katanya. Kurasa di dunia ini enggaknya ada tukang pangkas katanya. Loh, maksud Bapak apa? Iyalah, kalau ada tukang pangkas kan seharusnya enggak ada lagi orang gondrong di dunia ini. Tapi banyaknya aku lihat orang gondrong. Datang orang ateis ini,
Ya, kenapa dia gondrong? Karena nggak mau dia pangkas, Pak. Orang yang percaya Yesus ini bilang, sama anak muda. Banyak orang nggak percaya kepada Tuhan, nggak mau hidupnya dipulihkan, karena dia nggak mau datang sama Tuhan. Tuhan itu ada. Hari ini waktu kita merasa sendiri, waktu kita merasa nggak ada yang peduli, waktu kita merasa aduh udah nggak ada lagi artinya hidup ini, masih ada satu pribadi yang peduli dengan kita, namanya Yesus. Mungkin kita pernah berpikir, aduh keluargaku pun udah buangkan aku. Ada satu ibu dulu waktu kami layani, dia bilang, udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Anakku pun udah buangkan aku. Masyarakat pun udah nganggap aku sampah. Tapi waktu kita bilang Yesus masih peduli, dia senang sekali. Hari ini saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pribadi-pribadi. Tapi ada satu pribadi yang kenal saudara, yang mengasihi Bapak Ibu, yang sayang kepada Bapak Ibu. Tapi kuncinya kita harus cari pribadi itu. Kita harus datangin pribadi itu. Pribadi itu akan pulihkan kita. Amin.